Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Paradigma Ekonomi Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Atika Sari, akan mempresentasikan slide 1 dan slide 2. Langsung saja. Cara pandang hidup Islam. Pandangan hidup worldview merupakan suatu hal yang menunjang keberlangsungan hidup seseorang manusia di dunia. Pandangan hidup ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup seseorang dalam mencapai tujuannya. Secara sederhana, worldview adalah persepsi atau paradigma tentang kehidupan di dunia. Dengan worldview ini, manusia dapat menjawab pertanyaan tentang hakikat kehidupan di dunia, sehingga menjadi basis atau prinsip dalam menjalani hidup. Konsep worldview ini masuk dalam cara berpikir dan memengaruhi tingkah laku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat peran para tokoh yang secara tidak langsung membangun eksistensi worldview dalam kehidupan seseorang. Worldview Islam inilah yang kemudian mendasari perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya di berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Artinya, segala perbuatan seorang muslim tersebut bergantung pada kepercayaan agama sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan dalam hidup. Islam sebagai jalan hidup. Secara etimologi, Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sejahtera, kepatuhan, ketaatan, penyerahan diri, kedamaian, dan keselamatan. Patuh dan taat kepada Allah SWT disebut sebagai orang muslim. Secara teoritis, Islam dapat diartikan sebagai agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Agama Islam menyusun konsep-konsep dalam sistemnya yang mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi secara berimbang dan terintegral. Islam merupakan ajaran ilahi yang bersifat integral dan komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah syariah, hukum-hukum Allah SWT, dan akhlak. Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah, yang mana syariah ini berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT seperti ibadah mahdah, dan hubungan manusia dengan sama seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun manusia dengan dirinya sendiri seperti akhlak, makanan, dan pakaian. Berikut sumber Islam yang menjadi pedoman setiap muslim. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada umat muslim melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dari segala bahasa memiliki arti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Yang kedua, Sunnah. Dari segi bahasa, Sunnah adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah cara tersebut baik atau buruk. Yang ketiga, Ijma. Definisi ijma adalah kesepakatan terhadap sesuatu, dikatakan telah berijma pada suatu kaum apabila mereka telah bersepakat pada suatu hal. Yang keempat, kias. Menurut bahasa bermakna pengukuran atau penyamaan antara satu hal dengan hal yang lain jenis. Perkenalkan, nama saya Rizia Aprilia dengan NPM 0123080991. Langsung saja lanjut ke materi berikutnya, yaitu paradigma ekonomi Islam. Di dalam pemikiran Islam ada berbagai macam istilah yang digunakan. Untuk paradigma diantaranya adalah istilah tasawuf al-Islami atau pandangan dunia Islam, al-Mabda al-Islami, prinsip-prinsip Islam, Nazariyah al-Islam, visi Islam, al-Tasawur al-Tahwidi, pandangan hidup monoteistik, dan Ru'yat al-Islam li al-Wujud, pandangan Islam tentang keberadaan. Kadang juga disebut Nasroh al-Islam
Li Al-Kaun, pandangan Islam tentang alam semesta. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal atau perilaku real. Kesenjangan inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa teori-teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan pada tataran yang empiris oleh para ekonomi. Ekonomi aliran positifisme. Berikut dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seharusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum. Di dalam Islam, istilah induktif disebut juga dengan istilah istiqra. Umumnya, induktif bersumber kepada pengalaman dan lebih berbentuk eksploratif. Pendekatan induktif diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya. Kemudian membahas lebih lanjut supaya mempermudah pembelajaran. Nah, berikut merupakan skema penarikan pendekatan induktif. Nah, gambar menarik hukum syar'i menjelaskan tentang proses atau asal-muasal penarikan atau pembentukan hukum syar'i. Pada era modern saat ini, banyak problem atau masalah yang baru kontemporer yang berada dari masalah-masalah sebelumnya. Namun, penyelesaiannya masalahnya sama seperti yang pernah terjadi di zaman awal kejayaan Islam. Awal kejayaan Islam oleh karena itu, untuk menarik suatu hukum syara' terhadap masalah kontemporer harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah memahami fakta yang sebenarnya, dan yang kedua memahami nas sumber hukum. Mengenai problem tersebut, suatu hukum syara' terhadap masalah kontemporer harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah memahami fakta yang sebenarnya, dan yang kedua memahami nas sumber hukum. Mengenai problem tersebut, nah, dari skema di atas tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat menarik hukum syara' dengan pendekatan induktif ini harus melalui 3 tahapan, yaitu memahami fakta fahmul waqi' dan memahami nas atau fahmun nusus. Yang pertama yaitu dari penjelasan gambar di atas, manusia mampu memahami fakta yang apabila mereka mampu menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan bersumber dari akal pikiran mereka. Setelah itu, manusia mampu untuk memahami fakta dan melakukan penelitian dan pengamatan sehingga akhirnya menemukan akar permasalahannya yang sesungguhnya. Kemudian dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa pembeda dari skema-skema sebelumnya pada tahap memahami fakta ini terhadap proses verifikasi terlebih dahulu. Proses verifikasi adalah proses mengonfirmasikan apakah objek yang dibahas memiliki kesamaan dengan objek yang dibahas pada fakta permasalahan yang telah ditetapkan atau tidak. Saya Vina Minosania akan menjelaskan tentang pendekatan deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang
khusus. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Islam dikenal qiyas dalam usul fiqh yang dapat dikatakan mirip dengan metode deduktif ini, atau dalam arti lain, qiyas dihasilkan dari logika deduktif analogis, yaitu perbandingan. Ulama yang banyak melakukan metode ini adalah Imam Syafi'i. Nah, sebagian yang telah disinggung sebelumnya bahwa pendekatan deduktif dalam Islam identik dengan cara untuk menghasilkan hukum syariat. Hukum syariat diartikan sebagai seruan dari pembuat hukum yang meningkat perbuatan hamba. Penarikan hukum atau istinbatul akham, yaitu pada tahap ini kita akan mengalami proses penarikan hukum syara terhadap status pembuatan manusia yang hendak dihukuminya. Lalu, bagaimana cara proses dalam penarikan hukum ini? Proses yang dilakukan adalah sama dengan proses penarikan hukum syariat dengan pendekatan deduktif. Nah, di sebelah ini kan ada ini. Nah, itu di gambar di atas dapat diperoleh informasi bahwa seruan Allah kepada manusia terbentuk dalam dua hal, yaitu perintah dan larangan. Masing-masing dari kedua hal tersebut ada berbentuk jam. Ada pula yang berbentuk khairuzam. Nah, adapun turunan dari hal tersebut adalah qarinah, di mana keputusan hukum yang mutlak seperti wajib, sunnah, haram, makruh ketika baik melakukan perintah Allah ataupun melanggar larangannya. Ada muamalah diatur dalam syariah. Muamalah berhubung dengan perbuatan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta, melainkan juga kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik di antara seorang pribadi dengan pribadi lainnya, maupun antara badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Muamalah dapat didefinisikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, kita sebagai umat Muslim wajib melaksanakan ajarannya karena syariat memiliki hubungan dengan kata din yang berarti patuh, taat, atau mengikuti ketentuan atau peraturan yang telah diterapkan di dalam syariat Islam, yaitu syariat adalah hukum ilahi, yaitu ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati baik oleh individu maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan. Di sini saya akan membacakan slide ke-10. Muamalah pada dasarnya boleh atau mubah. Muamalah itu boleh atau kaidah lain pada dasarnya muamalah itu halal hingga ada dalil yang tegak untuk melarangnya. Nomor 2, muamalah yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral, duniawi dan
ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Nomor 3, ada muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan tawazun. Konsep ini meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan kehidupan dunia dengan akhirat, keseimbangan pribadi dan jamaah, keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, antara das sen dan das solen, serta mengeliminasi setiap kesenjangan di antara manusia. Nomor 4, ada muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Prinsip khususnya yaitu nomor 1, objek transaksi harus halal. Artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi terkait yang haram. Nomor 2, adanya keridaan pihak-pihak yang bermuamalah. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak sebagai prasyarat bagi terwujudnya transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, berarti memakan sesuatu dengan cara batil. Nomor 3, ada pengurangan dana yang amanah, yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Nomor 4, ada pencatatan proses transaksi. Di antara upaya penjagaan dalam sebuah transaksi terhadap dari terjadinya sengketa, lupa, kehilangan, dan lainnya, maka syariat memerintahkan autentifikasi tautsik melalui pencatatan kesaksian, jaminan gadai guna menjaga setiap hak dari pemiliknya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.